Saya akan khotbah dari sini aja. Thank you tim Present Worship-nya. Lagu tadi yang terakhir sangat menyentuh hati saya karena memang hari-hari ini di dalam kerjaan saya lagi ngalami sesuatu yang berat. Seperti di depannya ada kayak gunung yang tinggi yang gak terseberangi gitu. Tetapi tadi lagu tadi bilang gak usah takut, gak usah khawatir sebab aku bersertamu. Wah, teduh sekali hatiku tadi. Semangat. Oke. Decision. Apa? Oh, sih. Mantap. Thank you sekali lagi buat undangannya untuk supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sini. Thank you buat Iskia, Doni, Ruben. Kok Andre nggak terlihat nih hari ini? Oh, sama Cak Eri. Sama Ko Andre juga, tapi nggak ada di sini. Thank you semuanya. Kembali saya bisa ngelayan di sini. Senang sekali saya bisa ada di sini. Sebelum saya mulai dengan firman Tuhannya, saya mau tanya dulu nih. Hari ini ada yang puasa nggak ya? Ada yang puasa sampai jam 6 nggak ya? Oh gitu ya? Oh aku bablas aku soalnya. Ada Nabila? Jam berapa? 3 atau 6? Oh 6. Wah berarti saya akan padatkan sedikit. Supaya nggak bablas nanti supaya kita bisa berbuka bersama-sama. Jam 5. Sekarang. Bagi yang belum berpuasa, ada nggak yang belum puasa? Belum ambil puasa? Nggak apa-apa, nggak akan dihakimi. Tenang aja. Kita di sini nggak ada penghakiman, tenang aja, gitu. Atmosfernya ada atmosfer kasih tanpa penghakiman. Ada yang belum puasa? Yang belum puasa nggak apa-apa, boleh angkat tangan. Saya mau lihat. Belum puasa. Oke. Saya encourage kalian semuanya untuk bisa ngambil puasa karena saya sendiri ngambil puasa. Karena gini, satu hal aja yang aku mau bagikan tentang puasa ini kenapa? Kenapa sih akhirnya saya memutuskan untuk puasa juga dan puasanya kali ini menurut saya cukup berat. Karena gini, kalau biasanya di rock itu kan puasanya puasa Daniel. Awal tahun gitu kan. Kemarin sudah awal tahun sudah puasa, sekarang disuruh puasa lagi nih. Rodok berat lagi jam 3 atau jam 6. Kemarin saya nyoba dulu jam 3. Awalnya enggak kuat. Biasanya karena kalau saya ngelakuin puasa ya kayak semacam intermittent gitu lah. Sampai tengah hari jam 12 sudah makan. Tapi kemarin waduh jam 3 gak kuat. Pertamanya dari jam 1 dulu makan duluan. Kemudian hari kedua jam 2. Hari ketiga mulai jam 3. Hari ini tadi saya karena nyiapin firman, saya kelupaan karena rada mepet memangnya persiapannya. Saya nyiapin firman sama buka-buka lagi, tak lihat waduh nggak nututi sudah harus berangkat ya. Akhirnya puasa bareng-bareng Nabila nanti berbukanya jam 6 hari ini. Kenapa sih saya memutuskan untuk ambil puasa kali ini? Karena saya sebenarnya cuma gini, secara simpelnya gini aja. Aku cuma mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya puasa itu kan suatu suatu tindakan nyata dari kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang setiap hari kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, aku cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku cuma mau merendahkan diri di hadapanmu, aku cuma membuktikan bahwa firman-Mu itu hidup. Aku mau membuktikan diri bahwa manusia tidak cuma hidup dari makanan saja, tapi dari hidup dari firman Tuhan. Ya, aku kalau tadi aja sampai jam 6, sampai jam 3, kroso berat, sekarang sampai jam 6, aku tidak membayangkan Tuhan Yesus puasa 40 hari loh. Wih luar biasa banget 40 hari itu merasakan tanpa makan, tanpa minum tuh ya apa ya. Kita masih minum, tanpa makan, tanpa minum gimana rasanya, berat banget ya. Tapi aku putuskan karena aku cuma pengen lihat. Aku pengen percaya bahwa aku pengen buktiin bahwa manusia itu seluruh kehidupanku, keberadaanku bukan cuma karena makanan. Aku bisa hidup bukan cuma karena makan, tapi cuma karena firman Tuhan saja. Ya. So I encourage kita semuanya. Kita jangan sampai gini loh, merendahkan diri pada waktu apa? Kamu ngalami hal yang tidak enak, cancer dalam stage terakhir, terus kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai momennya jangan sampai segitu. Atau kamu mengalami ditinggal pacarmu, hubungan yang toksik tidak berlangsung dengan baik, terus kamu baru merendahkan diri. Jangan sampai gitu. Merendahkan diri setiap hari dan pakai momen puasa ini untuk kita suatu bukti nyata kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu aja sih. So, I encourage kita semuanya untuk kita bisa ambil puasa ya. Yang masih belum ada kata-kata terlambat. Setuju semuanya? Yeah. Oke. Langsung aja masuk dalam firman Tuhan. Nah ini. Judul firman Tuhan saya hari ini, saya kasih judul Christopia. Christopia. Semua ini WWW ini ngerti enggak maksudnya Christopia? Atau ini kata-kata baru apa lagi ini? Christopia ini apa? Kata-kata baru tak Richard? Ataukah Richard lagi mencoba bersensasi ria, membuat kata-kata yang aneh-aneh gitu?
Saya di sini percaya ada Kristo mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Kristo nggak datang. Oh, kalau Kristo orang-orang kenal semua kan ya. Pia juga pernah makan kan ya? Betul? Jangan-jangan ini cerita tentang bagaimana Kristo menjadi juragan Pia. Enggak kayak gitu. Ini nanti saya akan jelaskan sesuatu. Tapi saya mau buka dengan gini dulu. Kalau nggak ngerti Kristopia, ada yang ngerti gini nggak? Utopia. Familiar nggak ya? Utopia? Familiar? Next dong. Itu lah band Utopia. Tapi apa ngerti maksud utopia, ngerti maksudnya enggak? Terus? You. Topi. Ya wis, tak jelasin aja. Utopia. Daripada aku nyeleweng nang gimana-mana gitu ya. Saya jelasin aja. Utopia berasal dari dua suku kata, u dan topos. EU dari kata-kata Yunani. Dua suku kata-kata Yunani, EU dan topos yang artinya EU itu tidak, topos itu adalah tempat. Berarti tidak ada tempat yang seperti itu. Nah, kata-kata utopia ini muncul dari pengarang novel itu, teman. Namanya Thomas More. Thomas More dalam novelnya ini membayangkan suatu pulau imajinatif yang dimana di dalam pulaunya ini tuh hidup orang-orang yang tidak pernah jahat, hidup semuanya dengan damai, hidup dengan sejahtera, hidup dengan harmonis semuanya. Dia membayangkan suatu yang seperti itu. Dan setelah Thomas More membuat novelnya ini, kita muncul juga yang namanya Zootopia. Zootopia, ada yang pernah lihat? Kira-kira 10 tahun lalu itu, 1 dekade lalu. Lihat enggak? Zootopia. Aku seneng banget film ini. Aku lihat sampai 6 kali loh, terus terang. 6 kali. Jadi aku masih sampai sekarang pun kadang-kadang ditawarin lagi, mulai lagi aku lihat bisa ketawa-ketawa sendiri. Ya, slot. Polan soro gitu ya. Zootopia. Di dalam Zootopia ini ceritanya mengisahkan yang hampir sama. Bahwa di zaman setelah evolusi yang semikian lama, biasanya makhluk predator dan makhluk yang dimangsa itu bisa hidup berbarengan. Jadi setelah mengalami evolusi mereka hidup berbarengan, mereka hidup bekerja sama, berdampingan. Dan slogan yang paling terkenal apa? Masih ingat nggak? Di Zootopia. Anyone can be anything. Gitu. Nah makanya ada si kelinci ini. Si namanya kelinci ini Judy Hopps. Dia kelinci tapi dia bermimpi untuk menjadi seorang polisi yang handal. Ya pertamanya dihina-hina. Kelinci kamu sudah aja jualan wortel aja di sana, diketawain sama orang-orang gitu kan, masih ingat ya. Tapi ternyata dia ngotot terus sehingga suatu saat akhirnya dia berhasil menjadi polisi dan memecahkan kasus yang cukup besar waktu itu. Nah ceritanya seperti itu. Nah kalau saya simpulkan nih dari Zootopia sama Utopia. Apa sih yang sebenarnya kita bisa tangkap? Berarti gini, ada kerinduan manusia sebenarnya yang mendambakan suatu tempat yang damai, yang indah, yang baik, yang harmonis, dan yang mulia. Mereka mendambakan itu. Makanya sampai ada orang berimajinasi bikin ini, mendambakan dalam hatinya. Memang ketika mereka mendambakan itu, secara natural memangnya sangat bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang mempunyai natur ya mulia, baik, indah, benar, kudus, harmonis. Makanya ketika orang-orang ini mulai memikirkan seperti itu, sangat mungkin sekali. Karena diciptakannya serupa dan segambar dengan Allah yang punya sifat seperti itu. Nah masalahnya manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 mencatat. Manusia jatuh dalam dosa dan terjual di bawah dosa. Sehingga keinginan manusia satu-satunya adalah mengumbar hawa nafsunya. Ya toh? Manusia terjual dalam dosa sehingga akhirnya akibat dari jatuhnya dalam dosa itu manusia kerinduannya cuma satu, mengumbar hawa nafsunya. Ya, kalian pikirkan gini. Ketika manusia yang jatuh dalam dosa yang cuma keinginan mengumbar hawa nafsunya. Mungkinkah manusia itu bisa menciptakan tempat yang tadi indah, mulia, baik, harmoni? Mungkin nggak? Nggak mungkin sebenarnya. Karena utopia itu tempatnya juga imajinatif. Utopia, nggak ada tempat yang seperti itu sebenarnya. Beberapa usaha manusia melalui teknologi, melalui kedokteran, supaya usianya manusia lebih panjang, dibuat gennya lebih baik, gitu. Terus itu menciptakan apa? Peraturan-peraturan, menciptakan agama. Tujuannya buat apa? Ngatur manusia ini supaya hidupnya bisa lebih baik. Tetapi apakah ada usaha itu yang berhasil? Tidak ada.
Tidak ada yang solve the root of the problem. Tidak ada yang berhasil untuk selesaikan masalah utamanya. Mereka cuma bisa bahasanya kasih kosmetik aja di luar gitu lah supaya tidak jahat-jahat sedikit. Ada satu film lagi, ini banyak ceritanya pakai film ya. Pernah lihat Fast and Furious yang terakhir? God Eye, yang ada alatnya yang God Eye itu. God Eye itu bisa alat itu diciptakan oleh intelijennya Amerika kalau nggak salah. Untuk bisa memantau semua CCTV-nya apapun saja lewat satelit juga, sehingga tujuannya tidak ada kejahatan. Tetapi karena manusia tadi aku ngomong apa? Terjual di bawah dosa. Akhirnya sifat manusia itu mengumbar hawa nafsu. Akhirnya si God's Eye ini ingin dimiliki oleh segerombolan orang, bukan segerombolan, sekelompok orang, sehingga bisa dipakai untuk kesenangannya sendiri. Sesuatu yang manusia ciptakan untuk tujuan baik, di-abuse karena manusia jatuh dalam dosa. Nah terus solusinya gimana? Tidak ada solusi lain. Tapi kita gini, syukur kepada Tuhan karena Allah mengaruniakan Kristus bagi kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat sesuatu yang baik dari Dia. Supaya kehidupan kita mulia bersama-sama dengan Dia. Berarti gini, tanpa ada Kristus yang memimpin di dalam hati kita, mengambil kepemimpinan yang tertinggi di dalam hati kita, mengambil posisi yang tertinggi di dalam hati kita, mustahil manusia bisa mengidekan sesuatu yang membuat sesuatu itu menjadi lebih baik, lebih indah, lebih mulia. Tidak bisa. Tanpa pemerintahan Kristus terjadi di dalam hidupnya kita. Setuju semuanya ya? Makanya namanya Christovia. Christo itu Kristus. Tadi topos. Kristus mengambil tempat di dalam mana? Hati kita. Yang terutama. Barulah kita bisa menciptakan kondisi yang baik. Barulah akan tercipta kondisi yang mulia. Barulah tercipta kondisi yang indah. Itu idenya. Nangkap so far? Nah, next yuk. Next ini apa? Aku lali slide-ku soalnya. Oke. So, apa yang terjadi gini? Apa yang terjadi? Saat kehidupan kita ini menempatkan posisi Kristus sebagai posisi yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ya, kan tadi kan kita tidak mungkin kondisi yang baik gitu kan. Nah, kalau kita menempatkan Kristus pada posisi tertinggi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Kita mau lihat ayatnya sama-sama. Ayat ini bukan sebagai jawaban, tapi ayat ini akan membantu kita melihat apa sih nanti aku akan jelaskan di belakang. Kita baca sama-sama yuk. Baca dari HP aja. Ini kayaknya kecil-kecil dan warnanya rodok pucat gini ya. Tapi saya baca dari slide. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana saja. Jangan menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kalau baca perikop ini ditulis gini. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Benar ya? Siapa yang nulis? Paulus. Paulus nulis buat jemaat di Roma, hidup di dalam kasih. Nasihat, dia ngasih nasihat, perlu hidup dalam kasih. Nah, kenapa kok Paulus sampai ngasih nasihat itu kepada jemaat di Roma? Kita mau lihat alasannya kenapa. Alasannya tertulis di Roma pasal 11. Ceritanya tak usah baca dua soalnya, tak ceritanya aja. Secara singkatnya begini, Roma pasal 11 menulis tentang rencana Allah untuk
penyelamatan Israel. Karena rencana keselamatan itu pada mulanya diperuntukkan kepada bangsa perjanjian, yaitu bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel ketika rencana Allah itu, Allah mengirimkan Yesus ke dalam dunia, mereka menolak. Banyak dari mereka yang menolak Kristus sebagai juru selamat mereka. Sehingga akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Gitu? Paulus di pasal 11 ayat 18 kalau nggak salah 18, 19, 20 mengistilahkannya sebagai gini. Pokok pohon zaitun dan mereka ini adalah ranting-rantingnya. Orang Israel adalah ranting-rantingnya karena mereka menolak ranting-ranting itu dipatahkan. Dan tunas yang liar itu adalah bangsa-bangsa di luar sana. Diambil, dicangkokkan ke dalam tunas pohon zaitun itu sehingga pohon zaitun yang penuh getah. Jadi istilahnya mendapat kasih karunia, mendapat anugerah, mendapat makanan. Getah itu kan makanan toh. Dan Paulus ngomong gini, kalau kamu itu dulu itu dari luar, tunas yang liar seharusnya kamu itu dibakar di luar sana. Kamu nggak dipakai. Tetapi kalau kamu sekarang sudah dipungut, terus dicangkokkan kepada pokok pohon zaitun yang penuh getah itu, kamu jangan sombong. Tetapi takutlah, ngomong gitu. Ada hal yang harus kamu lakukan. Kamu jangan sombong, karena kamu itu cuma karena anugerah aja kamu bisa dimasukkan di sana. Karena ide keselamatan bahasa Israel itu ditolak, sehingga kamu mendapat bagian dari itu semuanya. Nah, terus ketika selesai ngomong itu semuanya di pasal 11, barulah Paulus ngomong di pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kamu yang dulu seharusnya tidak mendapat bagian dari rencana keselamatan Allah, tetapi sekarang kamu dapat anugerah untuk menjadi bagian dalam tubuh rencana keselamatan Allah. Apa yang harus kamu kerjakan? Yang harus kamu kerjakan adalah ini. Next yuk. Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah ini. Lanjutannya dari ketika Paulus cerita itu, kemudian Paulus cerita ini. Roma 12. Karena itu, makanya dimulai karena kamu sudah menerima keselamatan yang dulu harusnya kamu tidak layak, sekarang kamu dikasih anugerah untuk masuk terima keselamatan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi gini, Paulus ngomong gini sama orang-orang di Roma. Kamu dulu sebenarnya tidak dapat bagian loh orang-orang Roma, kamu kafir. Tapi sekarang kamu dapat bagian karena itu persembahkan tubuhmu. Langkah pertama yang kamu bisa lakukan adalah persembahkan tubuhmu. Nah tapi persembahkan tubuh itu tidak bisa ngawur. Mempersembahkan tubuh kepada siapa? Kepada Allah kan? Tidak bisa sembarangan. Makanya itu ayat 2-nya ngomong gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan Allah kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kamu mempersembahkan tubuhmu kepada Allah, gak bisa dengan sembarangan. Masih dengan pemikiran-pemikiranmu sendiri, gak bisa. Masih dengan sikap-sikapmu yang naturmu yang lama, gak bisa. Berubahlah terus pembudimu. Dengan demikian kamu bisa mempersembahkan tubuhmu kepada Allah. Nah, apa hubungannya tadi dengan yang tadi? Ini, gampangnya gini. Ketika tadi Paulus ngomong, langkah yang konkret bagi kamu untuk kamu terima keselamatan, adalah kamu mempersembahkan tubuh dan berubahlah budimu. Kalau saya simpelkan, kan kamu mau mempersembahkan tubuh dan kamu mau mengizinkan dirimu berubah, berarti tidak mungkin kamu bisa berubah dengan sendirinya. Berarti segampang gini, kalau saya simpulkan, pemerintahan Kristus sekali lagi harus terjadi dalam kehidupanmu, baru kamu bisa berubah. Make sense? Make sense ya? Kalau dua ayat ini tak mampatkan, istilahnya gini untuk berubahlah pembaruan budimu, berarti kamu tidak bisa otomatis berubah gitu deh. Pemerintahan Kristus harus terjadi dalam kehidupanmu. Nangkap ya? Oke, next. Nah, aku tulis ini, memberikan totalitas kehidupan kita kepada Kristus dengan senantiasa menyiapkan pemikiran dan hati yang mau senantiasa dibentuk sesuai dengan kehendaknya adalah merupakan respon utama kita menyikapi anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tadi dua itu, Roma 12 ayat 1 dan 2. Next. Berarti secara singkatnya adalah Kristus mengambil tempat tertinggi di dalam hati kita karena kita harus berubah. Yuk, lanjutnya. Nah, tadi kita sudah baca ayatnya kan? Tapi baca apa tadi Roma 12 ayat 9 sampai 21.
Sadar nggak dari ketika kita baca sama-sama Roma 12 ayat 9 sampai 21. Perkataan yang paling banyak muncul apa? Perkataan hendaknya. Hendaklah bukan hendaknya. Perkataan paling muncul adalah perkataan hendaklah. Kenapa kok Paulus nulis itu nasihat untuk hidup dalam kasih dan dia awali dengan hendaklah. Berarti Paulus mau orang-orang di Roma bisa melakukan. Gitu, hendaklah kamu berarti Paulus kalau itu ngomongnya perikopin nasihat berarti Paulus mau orang-orang di Roma untuk bisa melakukan itu. Tetapi selain itu, selain Paulus kepingin orang-orang di Roma bisa melakukan itu dengan baik, ada gini juga. Paulus ngasih nasihat itu karena mereka punya modal untuk melakukan itu. Perkataan hendaklah itu, kenapa Paulus suruh mereka untuk mengerjakan? Karena mereka punya modal untuk bisa mengerjakan itu semuanya. Dan modalnya siapa? Kristus sendiri yang tinggal di dalam hati kita. Kita kasih ilustrasi perkataan hendaknya. Gini ilustrasinya. Suatu saat ketika aku kerja di luar kota, aku sering kerja ke luar kota. Ada proyek-proyek di luar kota gitu. Suatu saat ketika aku pergi, biasanya ngantar anak-anak ke sekolah itu aku sendiri biasanya nganteran atau ambil sama supir kadang-kadang gitu ya. Tapi pada waktu-waktu aku pergi ke luar kota itu, tiba-tiba sopirku izin sakit mata. Sakit mata pakai kacamata gitu. Bu, terus telepon istri saya, telepon Cifable. Bu, saya enggak bisa masuk. Mata saya enggak tahu kenapa tiba-tiba bendol, merah, harus pakai kacamata. Oh, ya sudah. Terus mah gitu, karena kebingungan, Cifable telepon aku. Yang, kayak apa Pak Budi? Pak Budi. Ya Pak? Budi. Pak Budi. Pip. Pak Budi guys masuk loh yang ini gak ada sing ngenten arek-arek. Aku ngomong, ya ndaklah kamu yang nganter. Nangkep. Kenapa aku ngomong seperti itu? Karena satu, apakah Cik Febe punya SIM? Punya. Apakah Cik Febe pernah belajar untuk nyetir? Pernah. Karena itu aku ngomong istilahnya gini, hendaklah ini bahasa Jawa nih, yokonai wis. Ya kamu mestinya sing kamu sing nganterno gitu. Ya kan? Hendaklah kamu yang aja yang nganter. Karena aku tahu Febe bisa nyetir, Febe juga punya SIM, secara legal dia bisa mengerjakan. Nah ini yang dimaksud Paulus juga sama. Paulus ketika ngasih nasihat ini di Roma 12 ayat 9-21, Paulus tahu bahwa mereka semuanya orang-orang di Roma, kamu tuh ingat gini, kamu tuh punya modal yang kuat, yaitu modalnya siapa? Kristus sendiri. Sehingga kamu bisa kerjakan semua tadi nasihat-nasihat yang banyak 15 nasihat itu, Paulus tahu orang-orang di Roma bisa mengerjakannya. Anggap, so far? Next ya. Nah, langsung aja. Kita ke bagian paling akhir. Cepat kan korbannya? Berapa menit nih korban? Nah, 6 hal yang kita terima saat kita menaruh Kristus pada posisi tertinggi di hati kita. Ada 6 hal yang aku tulis, yang ketika tadi dari 15 ayat itu kalau aku rangkum, aku menyimpulkan ada 6 hal. Yang mungkin gak semuanya harus aku bahas, tapi nanti ada beberapa yang lebih sedikit mendalam. 6 hal. Yang pertama, munculkan yuk. Gini, kasih Kristus memampukan kita merdeka dari kepalsuan. Ayo ngomong sama-sama. Kenapa kok aku ngomong seperti itu? Yuk, next yuk. Baca sama-sama yuk. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dari ayat ini. Terjemahan The Passion-nya ngomong gini. Ya, terjemahan The Passion-nya menurut aku bisa menjelaskan dari sini. Let the inner movement of your heart always be to love one another. Never play the role of an actor wearing a mask. Despise evil and embrace everything that is good and virtuous. Ngomong gini. Gini dari ini dulu. Never play the role of actor of wearing mask. Gini. Disebutkan gini, analoginya kenapa kasih itu tidak boleh pura-pura. Sebab kasih itu kalau yang pura-pura itu saya percaya jahat. Tadi kan ngomong gini kan? Ngomong gini, kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat. Ngomong kanan kirinya. Kalau kasihmu pura-pura, jahat kamu. Ambek ngamuk ngomongnya, kalau kasihmu pura, jahat.
Medok amat sih, kurang galak. Terlalu Jawa Tengah. Karena gini, kenapa kasih yang pura-pura itu jahat? Karena diumpamakan, dari terjemahannya diumpamakan seperti seorang aktor yang pakai topeng. Aktor itu punya karakter pribadinya dia sendiri, aslinya enggak? Pasti kan, punya karakter pribadi aslinya sendiri. Tetapi untuk memberikan karakter, dia menunjukkan karakter yang lain, dia harus pakai topeng. Masuk kali ya? Karena berarti kita tahu sama-sama kalau aktor itu punya karakter pribadinya sendiri, terus harus pakai topeng supaya untuk menunjukkan karakter yang lain. Berarti kalau kasih itu tidak boleh pura-pura dan kasih pura-pura itu jahat, berarti aslinya kalau ngomong kayak gini, aslinya bosok, tapi dikasih topeng supaya kelihatan bagus. Supaya kelihatan seakan-akan mengasihi. Ada ayat ini yang menarik, yang ini menggelitik telinga saya. Next dulu. 1 Korintus 13 ayat 3, nanti makin itu balik lagi ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku. Juga kabeh ono apa-apa punya apa-apa tak kayak Ruben kabeh. Baik dah aku. Baik. Tapi kenapa? Bahkan lebih ekstrem lagi, tidak cuma ngasih. Menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Orang lain so tepuk tangan semua. Lagi ini ketok konconi belum makan gak gelem bayari kok. Gitu. Ini membagi-bagian sesuatu yang ada padaku. Dikasih ono apa-apa, dikasih semuanya. Bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Tetapi kok ngomong gini, namun tanpa kasih. Pernah mikir enggak? Aku ketika baca ayat ini rada tergelitik. Loh kok bisa ya? Seharusnya kelihatan banget loh itu. Wah mengasihi harusnya. Nanti jawabannya ada di sebelahnya. Tetapi jika aku tidak punya kasih sedikit pun tidak ada faedahnya buat aku. Berarti ada sesuatu yang lain. Bukan cuma act untuk memberi aja. Itu kan ketika ada orang yang bisa memberikan sesuatu, kamu ngomong, oh orang ini memiliki kasih. Bukan. Nah jawabannya ada di mana? Jawabannya ada balik lagi tadi itu. Balik lagi, satu. Jawabannya gini, let the inner movement of your heart always be to love one another. Movement dalam hatimu yang menggerakkan hatimu untuk melakukan tadi itu harusnya kasih terhadap sesama. Jadi kamu bisa ngasih sesuatu, membagi-bagikan sesuatu buat konco-koncomu tanpa kamu mengasihi dia. Nangkep? Tak kasih contoh supaya nangkep apa yang aku maksud. Pompong gak ono Andri. Nanti Andri yang mendengar rekamannya boleh komen. Kalau mau pemilihan caleg, terus mau gitu cagup, terus mau itu capres, selalu ada ini kan, wah bagi-bagi sembako kemana-mana gitu kan. Jongono. Bener ya? Selalu diawali gitu kan. Selalu ada kampanye terus bagi sesuatu. Tujuannya untuk apa? Ngomong bahwa aku ini mengasihi engkau. Padahal misalnya bagi-bagi sembako gitu di suatu desa, desa apa? Bukan desa wis gini, kelurahan ini Sukomanunggal. Kedending. Ketika caleg itu bagi-bagi sesuatu di dalam di dalam kecamatan Kedending itu tadi, apakah caleg itu benar-benar mengasihi? Digerakkan karena kasih membagikan itu? Ya. Digerakkannya karena apa? Supaya next time you pilih aku dong, ya kan? Bener nggak? Koko Andri? Nah, Koko Andri tidak seperti itu. Ya adalah seorang politikus yang tulus hatinya. Mantap. Ya harus bangga dong punya teman yang kayak gitu dong, gitu. Bangga. Nah, nggak seperti itu kan. Jadi aslinya dia sebenarnya nggak mengasihi orang-orang ini, tapi dia bisa membagi-bagian sesuatu. Bener ya? Jadi inner movement-nya harus karena kasih. Kita kasih contoh lagi. Karena ini Kijishen semua yang kemarin. Mari bucin, kita bikin bucin volume 5 sekarang. Volume berapa kemarin? Kemarin 4. Kita bucin volume 5 hari ini. Kalau ada orang misalnya, kok Yosua mana? Kok bolak-balik jadi korban Yosua? Waktu bucin 4 Anda jadi korban, sekarang jadi korban lagi. Pembulian loh ini. Sampai lupa lu aku mau ngomong apa. My goodness. Nih. Kalau misalnya ada lagi
pacaran-pacaran gitu ya. Misalnya ada sepasang sejoli lagi pacaran gitu. Terus mau gini, kamu ngasih aku ndak? Oh iya baby, of course, panggil baby. Baby, of course, I love you so much gitu. Kalau anu buktikan dong. Oh semua dibuktikan sama yang cowok. Valentine, diajak dinernya bukan mie ujung pandang. Fine dining gitu misalnya, keren, restoran yang mahal. Beli no bunga. Terus mah gitu, beli no wine. Wah, buka wine yang mahal. Wih keren sih, cewek sudah kelepek-kelepek. Waduh, I love you so much. Oh, beneran. Terus mah gitu waktu ketika keluar, hujan, dipayungi. Wah, waktu gentleman. Ini cewek sudah langsung, ngono lah. Gitu ya. Gitu. Terus pulang rumah. Ternyata pulang rumah, tidak ada orang di sana. Terus dia sing cowok gini, wah beneran nih pulang rumah enggak ada orang. Nah, aku beneran ngomong gini, terus ngomong sama ceweknya gini, hey baby, aku kok rada nggak enak badan ya, aku lagi rada pilek nih, ya udah kamu berbaring dulu aja sana. Nah terus pura-pura, kamu bisa bantuin aku ini nggak kerokin dikit deh, gitu. Gak enak badan nih. Lama-lama, tambah deket kan. Sebenarnya yang cowok mencintai cewek enggak? No. Yang cowok nggak pernah mencintai cewek. Dia melakukan semuanya itu untuk satu tujuan. Apa? Bisa? Ya istilahnya bisa ini abuse si ceweknya ini. Gitu. Tidak benar-benar mencintai. Karena saya percaya gini, kalau benar-benar mencintai innernya, let the inner of your heart itu always be love one another. Kasih itu tidak pernah mengambil, tapi kasih itu pasti selalu memberi. Nangkap semuanya? Makanya itu kasihnya jangan pura-pura. Harus dari dalam dirimu yang mengasihi sesamamu. Sekali lagi ngomong kanan kirinya. Kasihmu ojo pura-pura. Itu jahat. Next yuk. Aku tak minum dulu ya. Dua, apa yang terjadi ketika kita menaruh Kristus pada posisi tertinggi dalam hati kita? Kasih Kristus itu akan memampukan kita secara aktif menyatakan kasih kita kepada sesama. Secara aktif menyatakan kasih kita kepada sesama. Ayatnya kayak gini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Perkataan mendahului ini penting. Saling mendahului dalam memberikan hormat. Sering enggak kalau di luaran dengar kata-kata gini? Nek kon api ambek aku selalu lebih api timbang kon 20 kali ngono. Ya toh? Dia ngomong aku 20 kali kok. Takaran mana ya 20 kali? Aku bingung ya. Aku bisa lebih baik dari kamu 20 kali. Tapi jok macem-macem kamu. Kamu nek mokong ambek aku selalu lebih jahat daripada kamu 100 kali. Luar biasa toh. Tapi gini, ketika kita penuh dengan kasih Kristus tinggal mengambil posisi yang tertinggi dalam hati kita. Kita tidak akan pernah mau gini, nunggu orang baik sama kita dulu, baru kita bisa mengasihi mereka. Kita akan secara aktif bisa mengasihi orang yang tidak baik sekalipun. Kadang-kadang ketika kita sudah nulungi orang nggak terima kasih malah mentung. Tapi tetap ketika dimintai bantuan lagi, kita kan tetap mengasihi mereka. Yang menggerakkan tadi apa di dalam hati kita, yang menggerakkan ada kasih Kristus sendiri. Movement inside, inner movement of your heart is to love one another. Sekalipun tidak pernah tidak pernah diterima kasih, sekalipun setelah membantu pun tidak pernah ada penghargaan, tidak pernah dikasih pujian, tidak pernah dikasih applause, tidak pernah dikasih panggung, tetap aja mengasihi. Kalau kasih Kristus tinggal dalam kehidupan kita akan melakukan kasih yang secara aktif, bukan pasif. Gampang kalau kasih pasif itu. Semua orang bahkan dunia ini bisa melakukan kalau kasih pasif. Aku api ambil whisky ya, tak gerojoki kopi terus, tak kono kopi, tak kono iki tak kono. Wah terbuai dia. Aku pun juga akan gampang Bapak memberikan kasih kepada Richard, gampang. Tetapi ketika kasih Kristus tinggal dalam kehidupan kita, pribadi Kristus yang aku mulai itu tinggal dalam kehidupan kita secara aktif memberi dahulu, memberi hormat terlebih dahulu, saling mengasihi, memberi hormat terlebih dahulu. Itu yang terjadi. Yuk, next yuk. 3. Kasih Kristus memampukan kita terus bersemangat dan bersukacita dalam melayani sesama, sekalipun di dalam kondisi yang sukar. Nah, ayatnya yuk.
Janganlah kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Terjemahannya gini, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Kamu enthusiastic itu diambil dari kata entheos. En itu di dalam, theos Tuhan di dalam kita. Makanya kamu bisa enthusiastic, semangat terus. Makanya ngomong gini, keeping your passion toward Him boiling hot. Kamu boiling hot itu apa ya? Umek gitu, blukuduk. Kamu semangat terus. Karena kenapa? Kristus tinggal dalam hatimu. Entheos. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Tuh, Roh Kudus akan membawa kamu menjadi excitement ketika kamu melayani. Contoh yang paling nyata kemarin adalah Cifebe. Bolak-balik contohnya Cifebe terus ya. Karena aku hari ini jomblo. Cifebe kemarin hari apa itu? Sabtu ulang tahun dan ditinggal ke Malaysia. Dia berhappy-happy bersama teman-temannya. Waduh. Kangen langsung. Makanya Pak contohnya Cik Febo terus. Lagi makan. Nah, iya toh, balik panganan sing enak-enak. Kamu Lanjut kita balik ke firman Tuhan. Distraction ini, balik lagi. Kembali ke laptop. Ayo. Ngomong apa tadi? Cik Febo, contohnya. Cik Febo kemarin setelah, Anda tahu, akhir-akhir ini dia itu kayak aku pelayanan apa, dibarengi terus. Ya yang paling terakhir yang adalah bucin. Bucin itu aku ngomong sama Cik Febo, aku ini diminta untuk ngisi bucin. Tetapi berdua loh ambil kamu. Ya apa ya? Bisa enggak kamu? Pasti loh nanti kamu ya toh terus mak itu gak sido. Karena kalau misalnya kadang-kadang dulu itu, nih misalnya doa malam, aku kadang-kadang ini soalnya yang anak-anak si ujian, gak iso, ya wis kamu aja berangkatnya gitu. Kebanyakan aku yang lebih masuk dalam pelayanan. Nah, aku tuh enggak tahu kenapa, akhir-akhir ini Cik Febo itu banyak dampingi aku doa malam, dibarengi. Terus kemarin ya, puncaknya adalah di bucin. Kita ini pertama kali pelayanan berdua loh, serius. Thank you buat teman-teman semuanya dari KGC, dari Rocket, yang ngasih kepercayaan buat saya sama Cik Febo. Aku njong ngono. Aku lagi ada distraction, lupa terus. Nah, jadi dibarengi terus, dan itu kemarin pelayanan pertama kali kita berdua sama-sama ngelayani. Dan setelah selesai pelayanan itu aku pulang tanya sama dia, ya apa tadi ngelayani? Ya sebenarnya berat untuk meninggalkan anak-anak, meninggalkan misalnya urusan-urusan karena kemarin harus melok madur, wah sian macam-macam untuk pelayanan itu, ngurusi Rocky, terus mah gitu ninggal anak-anak lagi. Ketika diminta itu rada abot sebenarnya. Cuman kemarin ketika habis ngelayani di bucin itu ngelihat teman-teman semua, dia itu kayak seakan-akan bilang gini sama aku kayak seakan-akan bahagia banget. Karena kenapa? Aku seakan-akan telah mempersiapkan pernikahannya orang-orang yang aku layani. Ya ngomong kayak gitu. Aku kayak mempersiapkan pernikahannya orang-orang yang aku layani, dan aku percaya orang-orang yang aku layani pernikahannya mereka menuju pernikahan yang berbahagia. Wis. Aku mau kita lihat. Kenapa kok bisa excitement? Karena terus ngomong gini. Let Him fill you with excitement as you serve Him. Ketika kamu mau melangkah untuk melayani Tuhan, Tuhan sendiri yang memunculkan excitement itu. Padahal sebenarnya buat dia rodok berat. Tetapi Tuhan yang membuat dia itu exciting. Dan tak tanya lagi, next time kalau mau lagi? Mau yang aku yang. Nah, di kode. Tapi jangan ganti nanti bosen suwe-suwe. Ya tau ilmune susuin teh. Jadi sedot terus habis. Ya itu sih. Jadi bahkan gini, kadang-kadang gini, ketika dalam melayani juga kan ngomong gini, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Kadang-kadang untuk melayani Tuhan itu kita harus berhadapan dengan kesesakan-kesesakan. Tetapi dari firman Tuhan ini, Tuhan sendiri akan menguatkan kita. Kristus sendiri yang tinggal dalam kehidupan kita, yang menopang kita dengan anugerahnya, sehingga kehidupan kita itu bisa terus excited, sehingga bisa terus boiling hot, tadi kayak itu tadi ngomongin kan, ya enggak, enthusiastic, karena ada Kristus tinggal dalam kehidupan kita. Next yuk, apa lagi? Nah ini, kasih Kristus memampukan kita hidup di dalam kemurahan dan kerendahan hati. Next. Ayatnya gini, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Ini berbicara tentang kemurahan hati, tidak usah aku bahas lah ini. Next.
Terus bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Merasakan sepenanggungan. Kenapa? Karena gini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Ngomong soal apa? Kerendahan hati. Kasih Kristus ketika tinggal dalam kehidupan kita. Ketika Kristus memimpin kehidupan kita. Kita ini kan rendah hati. Kita ini tidak memikir bahwa diriku ini paling penting. Sehingga kenapa? Sehingga akibatnya gini. Ketika ada orang yang bersuka cita, kamu akan bersuka cita sama orang-orang itu. Ketika ada orang yang sedang menangis, kamu akan bisa menangis sama orang-orang itu. Itu karena kamu memiliki kerendahan hati. Kalau kamu tidak memiliki kerendahan hati, babano mau seneng-seneng, aku ngini opo. Aku dari kecil pernah diajari gini sama mamaku. Nyo, panggilin Nyo. Kamu itu ya, nih pergi ke tempatnya pesta, orang-orang lagi seneng-seneng, mukamu tuh cemberutai. Terus malah gitu mamaku juga ngomong, nih pas ada orang yang sedih, pergi ke tempat kematian, ojo cekikian. Nggak lucu, bilang gitu. Aku dimarahin mamaku, aku dulu nggak tahu. Tapi ternyata kata aku belajar firman Tuhan, ada firman Tuhan yang bilang kayak gini, apa yang diomongin mamaku itu Alkitabiah ternyata. Dan yang menarik gini, dari bulan 12 sebelum aku pergi liburan Natalan sampai bulan kedua. Nggak tahu kenapa ada banyak sekali orang yang sakit aku berkunjung, terus begitu ada juga banyak sekali yang meninggalkan dunia ini. Termasuk salah satu almarhum mamanya Doni ya. Mama Doni, ada Pak Ruben itu papanya Nuh. Terus mari gitu ada mamanya Cik Serla, ada keluargaku juga. Jadi dalam beberapa bulan itu kematian banyak banget. Dan aku sampai ngomong gini sama pujuku, yang kok semua, ada Pak Tony juga, nyambangi mamanya Pak Tony. Pas waktu Imlek kan persis, Pak Tony tak telepon, kok udah Imlek kan Pak Tony itu kan sama Pak Musa itu duluran. Masih saudara sepupu, nggak tahu ya? Pak Tony sama Pak Musa itu sepupuan. Jadi biasanya kalau Imlek kan kumpul di keluarga besar situ. Tak kudoi Pak Tony. Kok gak ketok Mbok ya mama nih lagi diajak sini kan seneng kumpul sama yang tua-tua itu kan seneng. Mamaku masuk rumah sakit cap. Kaget aku langsung. Karena dari dulu Pak Tony itu sudah tahu kalau ngurusi mamanya sakit kan tidak pernah kelihatan di sini kan. Tidak pernah kelihatan di pelayanan. Tapi aku tuh menunda. Dan waktu kemarin ditelepon seperti itu aku kaget langsung. Imlek itu tengah-tengah Imlek selesai semua langsung aku beras menuju ke rumah sakit ketemu Pak Tony masuk mamanya di rumah sakit. Dan ya enggak lama berselang kemudian mamanya enggak ada, dipanggil pulang semuanya. Berapa orang? Kayak 6 kematian. Ya, ketika ketepatan waktu yang terakhir ini adalah Nuh, aku nyampein firman dan aku nyampein firman yang sama. Kita hari ini ada di sini buat tante hari ini merasa sedih kehilangan Pak Ruben, saya pun juga sama. Aku bilang gitu, inilah bukti kita ini teman-teman semua yang datang di sini mengasihi kita, mengasihi tante semuanya. Nah itu, kalau kita tidak mau rendah diri, rendah hati, kita merasa, gak apa-apa, kalau kehilangan orang tua ya sudah, kita tenang-tenang aja ya datang tok. Tapi tidak bisa menangis bersama-sama, tidak bisa bersuka cita bersama-sama. Nah, perlu kerendahan hati. Dan itu cuma bisa terjadi karena kenapa? Kamu izinkan Kristus yang begitu luar biasa tinggal dalam kehidupanmu. Sehingga kamu bisa sama-sama menangis. Sehingga kamu bisa sama-sama bersuka cita ketika kamu lihat orang-orang bersuka cita. Amin. Oke, next yuk. 5. Kasih Kristus memampukan kita menjadi pembawa damai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian kamu menemukan bara api di atas kepalanya, jangan kalahkan kejahatan terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mundur satu yuk, aku mau jelasin dari ini. Yes, tolong mundur satu, yes. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Make sense enggak? Tadi kalau aku ngomong ini, hendaklah. Hendaklah tadi itu apa? Kamu bisa, kamu harus perlu mengerjakannya dan kamu bisa mengejar karena kamu punya potensi. Ini ngomong sama. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu,
hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berarti kamu bisa. Sedapat damai kalau bergantung padamu, kamu harus melangkah dulu. Pertanyaannya tinggal, mau enggak kita melangkah? Ya toh? Kalau ketika Paulus nulis itu kepada orang-orang di Roma, mau enggak kamu melangkah istilah gitu? Tergantung pada kamu. Kalau kamu tergantung padamu, melangkah. Seperti kayak gitu. Ya. Wis itu aja, next. Dan yang terakhir. Yang terakhir, kasih Kristus memampukan kita menuntun orang di dalam pertobatan. Ayatnya tadi ayat 20, next yuk. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Seterumu lapar, disuruh berilah dia makan. Dulu waktu aku enggak tahu. Kan ngomongnya ayat 19 kan gini. Jangan menuntut balas. Ya toh? Kan ngomong gitu kan tadi kan. Kalau biarlah aku Allah yang menuntut balas. Nah, terus begitu ayat 20 bilang gini, jika seterumu lapar, kalau ada musuhmu lapar, kasih ono dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bayanganku dulu itu, ketika kita mengampuni musuh kita ngasih makan musuh-musuh orang yang jahat sama kita, Tuhan sendiri akan menuntut balas dan dibakar kepalanya, duel, kena api gitu, terus kebakaran. Ya toh? Nah, bukan kayak gitu ternyata. Bara api berbicara tentang pertobatan. Terjemahannya bilang gini, coal of fire. Coal itu batu bara. Jadi ketika kalau aku baca itu, orang Mesir zaman dahulu, itu kalau mereka mengaku salah dan mau bertobat, mereka tuh menaruh kayak arang. Coal itu arang. Arang yang lagi membara itu di kepalanya dan menguap atau keluar asap-asapnya gitu. Nah, itu sebagai bukti dan tanda untuk dia itu bertobat. Orang bisa melihat, orang ini habis melakukan salah dan dia bertobat. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita menaruh Kristus sebagai tertinggi dalam kehidupan kita, kita itu bisa mengampuni orang, bisa berbuat baik kepada orang, sehingga orang yang kita kasih kebaikan itu, orang itu sadar, kemudian orang itu malu, kemudian yang terakhir ada orang itu bertobat. Mau punya hidup yang seperti ini? Karena ketika Paulus nulis ini surat ini di Roma dan dibacakan kepada orang-orang Roma. Tadi aku ngomong, hendaklah Paulus mau orang-orang Roma mengerjakan itu semuanya. Dan ketika hari ini surat ini dibukakan buat kehidupan kita semuanya di tempat ini. Saya rindu sebagai gembala, kita semuanya bisa mengerjakan ini. Mau, saudara semuanya? Alasan kita mau mengerjakan ini bukan karena, waduh gimana ya Pak ya mengerjakan itu. Ya memang berat. Tapi jangan lupa, ada potensi yang ditaruh dalam kehidupanmu. Dan ketika kamu mau menaruh Kristus sebagai posisi yang tertinggi dalam kehidupanmu, mengambil alih posisi yang tertinggi dalam kehidupanmu, engkau bisa melakukannya dengan anugerah Tuhan. Maka gini, kalau tadi hubungannya apa dengan Christopia? Dunia ini membutuhkan orang-orang yang bisa membawa damai. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang bisa tidak munafik. Tahu nggak gini? Aku mau nambah gini dulu. Tiba-tiba keingetan. Dari semua ini, dari semua tadi 6 yang di atas, 6 poinku itu. Sadar enggak? 6 poin semuanya itu adalah gambaran Kristus sendiri. Ketika tadi aku ngomong, kasih Kristus ketika tinggal dalam kehidupan kita, kamu tidak akan hidup di dalam kepura-puraan. Ketika Kristus mati buat kita, Ia mengasihi kita dengan kasih yang agape. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan, aku mati kamu, sekarang kamu gantian balas sampai aku apa. Tidak ada. Bahkan ketika Ia mati buat kita semuanya, kita itu sedang menjadi seterunya. Kita sedang masih berdosa dengan pemikiran kita masih jahat. Tetapi Dia mau mati buat kita terlebih dahulu. Kasih yang selalu memberi. Itu yang pertama. Tadi kedua, yang aktif. Tadi itu, poin kedua kan secara aktif memberikan. Tuhan Yesus mati terlebih buat kita dahulu. Sebelum kita itu berbuat baik, Dia mati. Sebelum kita benar, Dia mati buat kita terlebih dahulu. 3. Tadi apa? Melayani. Melayani sama, poin 3 tadi lupa aku. Bersemangat dan berusaha melayani sekalipun dalam kondisi yang sukar. Tuhan Yesus melayani terlebih dahulu dengan cara apa? Ia pernah gini enggak? Dengar
Ayatnya di Roma kalau nggak salah. Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Bukan Roma, Ibrani bos. Ibrani. Imam besar perjanjian baru. Yang melayani bukan di kemah yang dibangun oleh manusia. Tapi di surga. Seperti itu. Ia menjadi imam besar perjanjian baru. Ia lebih dahulu melayani kita semuanya. Terus yang kelima tadi apa? Pembawa. 4 apa? Poin 4 tadi apa? Memampukan hidup dalam kemurahan dan kerendahan hati. Dan Yesus ngomong gini, belajar daripada aku. Sebab aku ini rendah hati dan panjang sabar. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kan firman-Nya bilang gitu kan? Next yuk. Sing 5. Kristus memampukan kita menjadi pembawa damai. Ia adalah Raja Damai. Dan 6. Ketika dia ngomong gini, membawa dalam pertobatan. Kematiannya memberikan kita semuanya pertobatan. Semua ini sedang menunjukkan karakter Kristus. Berarti idenya gini, ketika kita menaruh Kristus dalam posisi tertinggi dalam kehidupan kita, semua karakternya itu muncul dan kita bisa melakukannya. Dan karakter itu yang muncul itu yang membuat orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan pribadi Kristus. Orang tidak bisa melihat Kristus dengan mata. Orang tidak bisa melihat Allah dengan mata. Tetapi orang bisa melihat Kristus lewat kehidupanmu, dan kehidupanmu semuanya. Ketika kau melakukan ini semuanya yang tadi Rasul Paulus katakan. Aku tutup dengan gini. Sudah 2 tahun ini aku berdoa fajar bersama beberapa orang, tidak banyak. Paling banyak tahu berapa? 5 orang berdoa fajar jam 5 pagi setiap akhir bulan. Dan ketika aku berdoa untuk generasi, satu doa yang selalu muncul yang ditaruh Tuhan dalam hatiku gini. Tuhan, aku berdoa buat generasi KGC, Rocky, Rocket, Royals, dan sebenarnya juga semua. Tapi ketika aku berdoa untuk generasi, aku ngomong gini, Tuhan, aku rindu untuk melihat generasi ini menjadi generasi yang excellent. Bukan mereka jago membuat suatu event yang hebat, membuat event yang keren. Tetapi Tuhan, aku rindu untuk melihat generasi ini menjadi generasi-generasi yang memancarkan kasih Kristus. Lewat kehidupan orang-orang ini, orang itu bisa merasakan Kristus lewat sentuhan-sentuhan mereka. Itu aku doakan sudah 2 tahun ini. Sekalipun ada orang, kadang-kadang cuma bertiga, kadang-kadang iso 5, kadang-kadang iso 6. Cuman ya paling minim 3. Pernah aku cuma 2 orang tok, aku sama Bang Dan, karena Buki moro-moro enggak bisa. Setiap bulan, aku selalu mendoakan, aku rindu untuk melihat generasi-generasi yang ada di dalam Rock Royal. Mereka adalah agen-agen yang membawakan kasih Kristus. Bukan orang-orang generasi muda yang hebat, yang keren, yang pinter, yang excellent, terlihat dari karya-karya mereka. Enggak. Tapi aku rindu Tuhan untuk melihat generasi-generasi kita membaca perwajaan-perwajaan Kristus. Mereka bergerak menyatakan kasih Kristus. Ini. Itu yang menjadi doa kita. Itu yang menjadi doa saya. Dan aku harap hari ini, ketika aku sampaikan ini, ada hati yang terbuka di tengah-tengah kita. Ada hati yang mau ngomong gini, Tuhan, aku mau mengerjakan. Sekalipun untuk mengerjakan tadi untuk mengampuni musuh lah, untuk kasih yang tidak pura-pura. Ketoknya susah. Karena kebanyakan kita itu kasihnya kadang-kadang pura-pura untuk suatu tujuan. Ya toh, kita untuk tidak disopot disalami. Misalnya ada jemaat, kita sudah, oh iya Pak kabar gimana jemaatnya, rodok melengos titik, langsung kita, gak usah wis. Lapo nyalam-nyalami jemaat, wong koh iku mokong pasti. Sering gak kita kayak gitu? Untuk melakukan ini itu sebenarnya secara daging kita memang berat. Tapi aku harap hari ini kita semua sadar. Aku mau kembalikan sekali lagi sama omongannya Paulus yang ngomong, hendaklah kamu. Ingat, kita punya potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan saat kita menghormati, tadi Hizkia ketika buka doa ngomong gini, biarlah kami mengagumi Engkau. Biarlah kami terus melihat kepada anugerah-Mu. Supaya Kau menjadi pribadi yang terus indah dalam kehidupan kami. Dengan kita menyanjung Kristus terus. Melihat pribadi Kristus sebagai pribadi yang indah, agung dan mulia. Terus di dalam hati kita. Kita taruh dia sebagai posisi tertinggi. Bisa kok kita mengerjakan itu. Memang kadang kita gagal. Tapi anugerahnya menopang kita. Saat kita sadar siapa dia dan kita izinkan. Karena kebanyakan kita itu ngomong gini. Oh ya aku mengasihi. Aku mau belajar. Tetapi tidak pernah. Maksudnya gimana ya. Tidak pernah sungguh-sungguh.
aku memberikan Tuhan tempat buat kehidupanku, untuk menempati kehidupanku. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh izinkan dia merubahkan hati kita, izinkan dia merubahkan pikiran kita. Tadi kan berubahlah pembaruan budi kan? Kita tidak pernah izinkan dia otek-otek kehidupan kita. Dan bahkan kadang-kadang ada bagian yang itu bolehlah Tuhan. Yang bagian itu boleh kamu otek-otek lah. Tapi bagian ini jangan ya. Kamu masih menahan bagian itu misalnya. Yang untuk hal apa ya. Misalnya untuk hal, Tuhan kalau yang melayani bolehlah. Aku mau belajar melayani. Tapi nek hal ngampuni musuh, aduh, ojo wis Tuhan, aku tidak menaruh kamu sebagai posisi tertinggi untuk bagian itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kristus perlu menjadi bagian yang tertinggi dalam kehidupanmu, di dalam hatimu. Ketika kamu izinkan itu, kamu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tadi. Amin semuanya. Mau semuanya. Tutup mata kita yuk sama-sama.